Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyunita, NPM 17310800130 dari program Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung dengan mata kuliah pengantar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Mustamira Sofa Salsabira, SPSI, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai review jurnal Psikologi Islam dan replikasi jurnal yang akan diterapkan di Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu presentasi mengenai review jurnal tentang Psikologi Islam. Judul jurnal yang saya pakai yaitu Religiosity in Relation with Psychological Distress and Mental Well-being Among Muslim. Penulis Raja Hasan, Yusuf Anam, Rashid Raksahanda. Tahun terbit 2016. Nama jurnal International Journal of Research Study in Psychology. Latar belakang penelitian. Dari zaman dahulu, agama dikaitkan dengan kesehatan psikologis dan fisik serta pengobatan masalah dan penyakit psikologis. Religiusitas adalah istilah ringkas yang digunakan untuk merujuk pada berbagai ranah aktivitas keagamaan, dedikasi, dan kepercayaan atau doktrin agama. Keyakinan dan praktik keagamaan mengenai afiliasi agama. Keyakinan dan praktik keagama mengenai afiliasi agama yang terorganisir atau otoritas dan kekuatan ilahi. Sedangkan tekanan psikologi sebagian besar digambarkan sebagai keadaan gejolak emosional yang dimanifestasikan oleh gejala depresi dan kecemasan. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa religiusitas dapat menahan dampak stres pada kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisiologis. Peneliti ini ingin mengeksplorasi efek religiusitas dalam Islam terhadap kesejahteraan dan tekanan psikologis masyarakat Pakistan yang memiliki budaya timur tertentu. Grand Theory dari penelitian ini menggunakan Grand Theory dari Huber and Huber 2012. Religiusitas adalah pikiran dan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk memandang dunia sehingga mempengaruhi pengalaman dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kessler tahun 2002, psychological distress adalah suatu ketidakstabilan kondisi yang berdampak pada masalah ketidaknyamanan emosional, kognisi, perilaku dan perasaan individu seperti kecemasan, suasana hati, depresi, kepenatan atau kelelahan, dorongan untuk selalu bergerak tanpa beristirahat, dan ketidakberhargaan diri. Warwick Edinburgh mendefinisikan mental well-being adalah kondisi seseorang individu yang merasakan kenyamanan dalam mindsetnya mengenai kondisi mentalnya. Metode yang dipakai dalam jurnal penelitian ini menggunakan desain penelitian survei cross-seksional. Alat ukur menggunakan skala religiusitas dari Huber and Huber tahun 2012 dengan tipe Likert. Lalu skala psychological distress dari Kessler tahun 2002 dengan tipe Likert. Dan skala mental well-being dari Warwick Edinburgh dengan tipe Likert. Analisis data menggunakan analisis regresi. Lalu teknik sampling menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian dari jurnal ini menemukan bahwa religiusitas adalah prediktor positif yang signifikan dari kesejahteraan mental dengan F2,98 sama dengan 9,36, beta 2,6, T sama dengan 3,6, P lebih kecil daripada 0,001. Itu juga menunjukkan 9% varian dalam kesejahteraan mental yang dikontribusikan oleh religiusitas
R kuadrat sama dengan 0,9. Mental well-being merupakan prediktor negatif signifikan dari psychological distress dengan F 2,98 sama dengan 20,65, beta sama dengan minus 4,54, T sama dengan minus 4,54, P kurang dari 0,01. Itu juga menunjukkan 17% varian dalam kesejahteraan mental dikontribusikan oleh religiusitas. R kuadrat sama dengan 0,17. Skor rata-rata perempuan secara signifikan lebih tinggi pada religiusitas dengan min 63,10, standar deviasi 6,94 dibandingkan dengan laki-laki min 59,90, standar deviasi 6,26. Skor rata-rata tekanan psikologis secara signifikan lebih tinggi pada wanita. Min sama dengan 26,72, standar deviasi sama dengan 7,22 dibandingkan dengan pria. Min sama dengan 21,78 dengan standar deviasi 4,95. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas adalah prediktor positif untuk kesejahteraan mental, sedangkan hubungan yang tidak signifikan ditemukan dengan tekanan psikologis. Kesejahteraan mental adalah prediktor negatif yang signifikan dari tekanan psikologis. Skor rata-rata untuk perempuan secara signifikan lebih tinggi daripada tekanan psikologis. Kritik jurnal. Kekurangan dalam jurnal ini adalah grand theory yang dipakai. Jurnal ini tidak dijelaskan secara rinci. Kelebihannya, jurnal ini banyak mencantumkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan mencantumkan banyak referensi. Replikasi jurnal penelitian di Indonesia dengan judul Hubungan Antara Religiusitas dan Tekanan Psikologis pada Mahasiswa Muslim. Latar belakang penelitian, tanggung jawab dan tuntutan perkuliahan pada mahasiswa dapat menjadi bagian stres yang biasa dialami mahasiswa. Mahasiswa mengalami stres sebagian tuntutan kehidupan akademik yang harus dijalani. Pembelajaran daring yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dirasa membebani mahasiswa. Mahasiswa harus beradaptasi dengan pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya. Dari permasalahan itu menimbulkan tekanan psikologis pada mahasiswa. Dengan tingkat religiusitas yang baik akan mengalami tingkat stres yang lebih rendah. Grand theory yang dipakai dalam replika penelitian ini menggunakan dari Huber and Huber tahun 2012. Religiusitas adalah pikiran dan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk memandang dunia sehingga mempengaruhi pengalaman dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kessler tahun 2002, psychological distress adalah suatu ketidakstabilan kondisi yang berdampak pada masalah ketidaknyamanan emosional, kognisi, perilaku, dan perasaan individu seperti kecemasan, suasana hati, depresi, kepenatan, atau kelelahan, dorongan untuk selalu bergerak tanpa istirahat, dan ketidakberhargaan diri. Metode yang dipakai adalah desain penelitian kualitatif dengan alat ukur skala religiusitas dari Huber and Huber tahun 2012 dan skala tekanan psikologis dari Kessler tahun 2002. Analisis data menggunakan analisis regresi dengan teknik sampling, teknik purposive sampling. Terima kasih, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.